Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita kembali di dalam streaming Reform Injili dan kita akan membahas satu tema dengan judul pandemi setelah pandemi. Dengan kemajuan teknologi dan kemunduran kemanusiaan atau kemunduran manusia. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa minta belas kasihan Tuhan atas kita. Bapa di surga, berkati kami ya Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menyadarkan kami, Tuhan yang boleh menolong kami, Tuhan yang boleh sekali lagi membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melihat akan hidup kami pada saat ini, dan hidup kami yang sedang Tuhan tata di tengah-tengah dunia ini boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin maju ini, sekaligus memiliki dan menyimpan kebahayaan di dalam keberdosaan kami. Tuhan tolong kami, biarlah Tuhan yang boleh menyadarkan kami sehingga malam hari ini kami tahu bagaimana kami mengoreksi hidup kami di dalam pimpinan Tuhan, di dalam penyertaan dan firman Tuhan yang boleh sekali lagi mencerahkan hidup kami. Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasihan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. The world goes digital. Ini adalah satu kalimat yang diserukan oleh mereka yang bangga dengan teknologi. Kira-kira 25 tahun yang lalu, lebih tepatnya 25 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali memasuki ruang kuliah mata kuliah S2 yang pertama, begitu saya masuk ke dalam ruang kuliah, profesor saya meneriakkan kalimat ini, "The world goes digital." Kedepannya umat manusia akan menyembah satu Tuhan yang baru katanya. Di kedepannya nantinya umat manusia akan memiliki satu Tuhan yang baru di mana manusia akan bergantung total kepada Dia. Lalu dia mengatakan Tuhan ini bernama digital. Digital inilah nanti akan menjadi Tuhan baru umat manusia dan manusia tidak lagi bisa melepaskan diri daripadanya. Saat itu ketika saya mendengarkan kalimat ini dalam hati saya, dasar orang teknologi gitu ya, begitu membanggakan teknologi, begitu mengagungkan dan memperilah teknologi sampai-sampai dia mengatakan itu adalah ilah semua orang gitu. Saya pikir ini hal yang agak absurd gitu. Ke depan nggak mungkin ada yang menguasai kita sedemikian rupa, teknologi yang membuat kita sampai bergantung kepada dia. Tapi hari ini menjadi satu fakta yang kita boleh lihat, kita akan sulit sekali melepaskan diri kita dari teknologi yang ada. Setelah pandemi COVID-19 kira-kira hampir 1 tahun, maka kita hampir tidak mungkin lagi melepaskan diri dari teknologi yang begitu memberkati kita. Hari ini kita mengatakannya begitu memberkati kita, karena inilah juru selamat kita, tanda petik gitu ya, yang menyelamatkan kita dari banyak hal sehingga kita tidak perlu keluar rumah, tidak perlu bertemu dengan banyak orang, kita boleh tetap bekerja, work from home. Anak-anak kita, saudara kita, atau bahkan kita sendiri boleh sekolah dari rumah lewat Zoom. Dan bahkan kita lebih daripada itu, kita boleh menjadi seorang Kristen yang lebih lagi, kita boleh beribadah dan ada yang beribadah bisa kemana-mana gitu ya. Selama ini tidak punya pilihan, di daerah dia hanya ada satu gereja dan mungkin gereja itu tidak terlalu menyenangkan bagi dia. Hari ini dia boleh mencari gereja yang lebih baik menurut dia. Dan dia boleh mendapatkan satu gereja, mendapatkan firman yang bahkan lebih limpah lagi dalam hidupnya. Puji Tuhan. Kelihatannya memang teknologi ini telah menjadi berkat yang besar bagi kita. Dan digital atau dunia teknologi ini memang memberikan sesuatu yang kita butuhkan hari ini. Kira-kira 25 tahun yang lalu, seruan dari dunia digital adalah bagaimana mengejar kecepatan dan mengejar akurasi. Dua hal ini menjadi fokus yang paling penting ketika kami mendesain microchip, membuat teknologi yang makin maju. Itu dua hal yang sangat penting bagi kami, yaitu keakuratan dan kecepatan. Dan hal ini juga terbayangkan atau tercetuskan di dalam kira-kira 23-22 tahun yang lalu, ketika dunia mencari satu encryption standar yang baru. Ketika encryption standar yang lama sudah tidak lagi memadai, dengan begitu gampang dijebolkan katanya mereka buat hacker gitu ya. Di dalam waktu 2x24 jam jebol. Maka dicarikan satu standar yang baru untuk melindungi data-data kita, melindungi transfer data kita, melindungi transaksi-transaksi kita yang penting, yang rahasia.
Maka ketika ditemukan, dikumpulkan sayembara ini, orang-orang di seluruh dunia mencoba mencari nanti semacam encryption standar yang baru. Terkumpulan nantinya pada akhirnya ada 5 encryption standar yang menjadi finalis di dalam sayembara itu. Pada akhirnya ketika 5 finalis ini, maka ada 2 finalis yang sangat-sangat berpotensi untuk juara pada saat itu. Dan ketika itu saya masih kuliah S2, lalu profesor saya minta, ayo coba kamu implementasikan di dalam microchip mana yang lebih possible, yang lebih memungkinkan menjadi satu encryption standar yang baru nantinya bagi dunia yang baru. 2 itu kemudian saya coba implementasikan di dalam microchip, di dalam simulasi yang ada, tentu saja tidak membuat hasilnya di dalam bentuk dicetak keluar menjadi microchip gitu ya. Hanya dalam bentuk simulasi, kemudian saya simulasikan. Kemudian ditemukan yang satu bernama Serpent dari Israel, memiliki akurasi yang luar biasa. Memiliki kemampuan teknologi untuk memblokir serangan dari luar yang luar biasa. Dia tidak bisa dijebolkan. Dia punya keamanan tingkat keamanan yang tingginya luar biasa. Dia cuma punya satu kelemahan. Kelemahannya adalah dia lebih lambat sedikit dari yang nomor 2. Nomor 2 itu berasal dari Belanda, dibuat oleh 2 orang yang kemudian digabung menjadi nama encryption ini, Randall. Kemudian Randall ini ketika dites memiliki akurasi atau keamanan yang kira-kira hanya setengahnya Serpent. Tapi dia memiliki kecepatan yang luar biasa dibandingkan dengan Serpent, punya kecepatan luar biasa. Lalu setelah saya mendapatkan hasil itu, kami duduk, profesor saya panggil teman-teman dan kami diskusikan. Kira-kira siapa yang bisa menang? Kira-kira siapa yang bisa menang? Itu kira-kira tahun 97, 98 itu. Lalu saya pikir, kita orang modern. Yang penting keamanan dong. Yang penting keamanan. Akurasi itu paling penting. Kecepatan kita masih bisa, kurang dikit, apa bedanya gitu? Apa bedanya? Hitungan udah di dalam mikrodetik atau milidetik, udah nggak ada efeknya. Pasti ambil akurasi. Saya mengeluarkan seluruh argumentasi saya. Kemudian profesor saya ketawa. Dia mengatakan, percayalah Edward, nanti yang menang itu Randall. Saya bilang dia kalah akurasinya dari Serpent. Dia mengatakan, di dalam 2 hal ini, di antara speed dan akurasi ini, maka di antara 2 hal ini yang menjadi tuntutan di dalam dunia teknologi nantinya, maka yang lebih penting adalah speed, memiliki ordo lebih tinggi daripada akurasi. Ketika 2 ini harus dibenturkan, maka speed itu akan menjadi tuntutan yang lebih tinggi. Keakuratan kira-kira. Saya rasa diam hati saya nggak terlalu setuju dengan profesor saya. Kira-kira setahun kemudian, 1 atau 2 tahun, kira-kira setahun lebih kemudian, diumumkanlah hasil sayembara itu. Advanced Encryption Standard AES yang baru. Dimenangkan oleh satu namanya Randall. Ini dari 2 nama orang ya, Randall. Dia yang memenangkan AES ini. Saya pikir kayaknya kurang itu ya. Yang saya jagokan itu loh, Serpent itu mestinya menang, kok kalah ini. Ini kan kurang tepat. Lalu profesor saya mengatakan, dunia ini tidak peduli yang mana yang tepat. Dunia ini tidak peduli mana yang benar-benar tepat. Gak peduli. Mereka cuma tahu yang cepat sampai ke dia. Inilah gambaran daripada dunia digital zaman sekarang. Yang dibentuk dengan cara berpikir demikian dan disuguhkan oleh teknologi dengan cara yang sama. Kita meminta sesuatu dengan cepat, tepat atau enggak kita enggak peduli. Hari ini kalau kita mencari satu data di internet, kita search di Google, di mana-mana gitu ya, di search engine yang ada gitu. Kita tidak pernah mencari tahu dengan benar, itu benar atau tidak. Kita hanya tahu saya dapat datanya dengan cepat, yang di atas, yang paling di atas itu kita lihat sampai ke bawah, itu urutan yang dikasih, itulah kita anggap itu kebenaran gitu. Padahal dunia digital dengan dunia fisik itu 2 domain yang berbeda. Banyak orang kacau dalam hal ini gitu ya.
Banyak orang kacau dalam dunia ini. Nanti sedikit saya akan singgung sedikit. Hari ini kita tidak akan terlalu banyak menceritakan tentang dunia teknologi digital. Tapi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat dari sisi kacamata kekristenan hari ini. Apa yang kita dapatkan dari dunia digital, dari dunia online kalau lebih bahasa yang lebih mungkin dekat dengan kita. Dengan online, tetapi ada sesuatu yang sedang kita direbut darinya. Yang kita dilepaskan dan diturunkan derajatnya dari hidup kita. Alkitab mengatakan kita diciptakan sebagai manusia. Saya akan mulai daripada status kita yang diciptakan sebagai manusia. Manusia dikatakan di dalam Alkitab, saya akan bacakan dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 31. Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-26 sampai ke-31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ayat yang bagian yang kedua yang kita akan baca bersama-sama adalah, saya akan bacakan. Yaitu dari Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-17. Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di antara ayat-ayat yang kita baca, kita melihat bagaimana Allah di dalam perjanjiannya. Di dalam perjanjian yang menciptakan manusia sebagai suatu makhluk yang berbeda dengan yang lainnya. Allah memberikan perintah kepada manusia. Manusia memiliki satu mandat sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah yang tertinggi. Dia memiliki satu mandat di mana dia harus mengusahakan taman. Taman di atas Eden, atau bahkan taman nanti disebut sebagai Taman Eden. Di ayat yang ke-8 pasal yang kedua dikatakan taman di Eden, gitu, taman di atas Eden. Taman Eden itu atau disebut juga Taman Eden. Taman ini kemudian diserahkan kepada manusia. Dia harus mengusahakannya dan dia harus menaklukkan semua binatang yang di dalam, dan dia harus tahu makanan dia yang mana. Ini menjadi perintah kepada dia yang diberikan Tuhan kepada dia. Inilah perjanjian Allah dengan dia sebagai manusia. Lebih lagi, dia harus menaklukkan taman ini, kemudian mengusahakannya taman ini dan menaklukkannya sampai kepada seluruh bumi. Dia harus memperkembangkan potensi penaklukannya, kemampuannya, bukan hanya di dalam taman ini. Bukan hanya taman ini, tetapi dia harus menaklukkannya sampai kepada seluruh bumi. Dan untuk menaklukkannya, tentu saja dia tidak mungkin hanya sendiri. Tidak mungkin Adan dan Hawa hanya berdua mengerjakan taman lalu menuju sampai ke seluruh dunia. Itu hal yang tidak mungkin. Maka Allah memberikan perintah kepada mereka nantinya, beranak cuculah dan taklukkanlah bumi. Mereka harus beranak cucu, memperkembangkan keberadaan dia sebagai manusia. Adam di dalam bahasa asli itu nanti juga memiliki arti manusia. Maka ketika Allah memberikan perintah ini kepada Adam, si Adam manusia yang pertama ini, sekaligus memberikan perintah kepada manusia secara keseluruhan untuk melakukan hal ini. Maka manusia pada dasarnya di dalam perjanjian Allah sebagai manusia di dalam keberadaannya, memiliki satu sifat, memiliki satu mandat yang inherent di dalam dirinya. Dia akan berkembang. Dia harus berkembang. Dia akan terus memperkembangkan seluruh potensi dalam dirinya. Dan akan memiliki satu keinginan menaklukkan bumi.
Perkembangan inilah nanti yang muncul di dalam dirinya dari taman ini untuk sampai kepada seluruh bumi. Nanti ada yang memakai istilah dunia ini nanti akan bergerak dari diciptakan sampai kepada Kristus datang kembali, memakai istilah from garden to city. Karena pada akhirnya nanti ketika Kristus datang ada langit dan bumi yang baru, yaitu nanti ada Yerusalem yang baru, kota Yerusalem yang baru. Jadi manusia akan memperkembangkan hidupnya, memperkembangkan potensinya, menghadirkan keberadaan dirinya sebagai gambaran rupa Allah di dalam perjanjian Allah, dari penaklukan di taman yang Tuhan percayakan kepada dia, sampai dia mampu menaklukkan seluruh bumi ini. Ini nanti menjadi satu panggilan hidupnya. Dia harus menaklukkan keseluruhan ini secara kuantitas, secara jumlah, kemudian juga secara kualitas. Secara kuantitas dia akan menaklukkan luas taman ini dengan tanaman yang ada, dengan binatang yang ada, dengan wilayah yang makin hari makin besar. Lalu dengan anak cucu yang harus mereka ajarkan untuk menjalankan perintah Allah terus menerus di dalam memperluas kerajaan Allah, memperluas kehendak Allah yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Perintah Allah sederhana pada zaman itu. Mereka hanya tahu menjalankan mandat Allah, mengusahakan taman. Kita seringkali di dalam teologi memakai istilah mandat budaya gitu, melakukan budaya. Padahal lalu kita kemudian memakai istilah ini ke dalam hidup kita. Hari ini kita bekerja sebagai orang Kristen, kita bermandat budaya. Saya sering mengatakan berbudaya dengan mandat budaya itu dua hal yang berbeda. Di dalam pengenalan akan Allah, di dalam relasi dengan Allah, di dalam pimpinan daripada Allah, di dalam pengenalan akan Allah dan penyertaan Allah, maka ada mandat dari Allah yang sampai kepada kita. Panggilan hidup kita yang pimpinan Tuhan, itu namanya mandat Allah. Nanti kita bermandat budaya di dalam kebudayaan. Tapi orang yang tidak tahu mandat daripada Allah ini, tidak punya relasi dari Allah ini, maka mereka hanya memiliki mandat budaya yang tanda petik mandatnya. Sebenarnya mereka hanya berbudaya sebagai manusia gitu ya. Mereka tidak lagi memiliki mandat yang langsung dari Allah yang menjadikan mereka memiliki relasi satu dengan lainnya. Van Til mengatakan orang bisa melakukan budaya, banyak sekali bisa melakukan apa saja, karena dia adalah manusia. Tapi dia tidak memiliki mandat yang sesungguhnya dari Allah, karena dia tidak tahu Allah sedang memandatkan apa kepada dia. Dia hanya tahu di dalam dirinya sebagai manusia. Atau Calvin mengatakan dalam kejatuhan manusia dalam dosa, manusia tidak lagi memiliki relasi dengan Allah, maka manusia tidak lagi memiliki the true knowledge of God. Tidak lagi memiliki kebenaran sejati dari Allah. Maka manusia tidak tahu bagaimana menjalankan hidupnya. Dia hanya tahu ada yang benar dan ada yang baik. Tapi yang mana yang baik, yang mana yang benar dia tidak tahu. Dia hanya tahu ada yang baik dan ada yang benar. Maka dia tahu ada kebenaran dan dia tahu ada moral yang baik. Tapi bagaimana namanya baik? Itu nantinya itu di dalam tebakan keberdosaannya. Maka kembali ke sini manusia itu akan melakukan mandat dari Allah. Dengan mengusahakan taman, dengan makan makanan yang dipercayakan Tuhan kepada dia, dengan kemudian dia beranak cucu, dan kemudian di dalam kemanusiaannya, dengan anak cucunya dia menaklukkan seluruh bumi. Inilah nantinya perkembangan yang akan menjadi satu natur yang nempel kepada manusia, dan dia akan kerjakan. Ini dalam sisi kuantitasnya. Tapi dari sisi kualitasnya nantinya, Tuhan mengatakan di dalam pasal yang kedua, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Semuanya sama, tapi ada yang beda. Bagaimana membedakannya? Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hatinya, dia tahu ini tidak boleh kamu makan. Van Til mengatakan pohon yang di tengah taman itu tidak berbeda dengan yang lain. Yang membedakan dia atau membedakan pohon itu hanya simple karena perintah Tuhan. Karena Tuhan mengatakan tidak boleh, maka tidak boleh. Kita hari ini memiliki
pengertian yang seringkali salah dibandingkan dengan Alkitab itu ya. Kita tidak tahu apa yang Allah katakan boleh, apa yang Allah katakan tidak boleh gitu. Kita hanya tahu apa yang Tuhan tidak larang dengan langsung maka saya boleh. Ini nanti menjadi satu etika yang berbeda di dalam hidup kita dengan apa yang diajarkan Alkitab. Nah, di dalam hal ini nantinya manusia memiliki sifat perkembangan kualitas. Dia tahu membedakan antara saya dengan binatang. Saya makan buah-buahan yang memiliki biji dan memiliki biji-bijian itu yang boleh saya makan. Tetapi tumbuhan hijau, daun-daun itu makanan binatang, ini perbedaan kualitas. Tetapi bukan sampai di sana saja. Nanti ada buah yang semua yang boleh dimakan, ada satu yang tidak boleh dimakan. Maka ada satu perkembangan kualitas dalam ketaatan dia kepada Tuhan. Ada sesuatu yang berkembang dalam hidupnya. Ada satu moral, ada sesuatu dari dalam dirinya yang kemudian harus berkembang. Dan inilah yang namanya manusia nanti seharusnya. Tetapi dengan sangat cepat Alkitab itu kemudian mencatat dalam Kejadian pasal ketiga manusia jatuh dalam dosa. Nah, saya akan dengan cepat sekali itu membawa kita untuk melihat loncatan dengan cepat. Di dalam Kejadian pasal yang kemudian Kejadian pasal yang ke-11. Setelah peristiwa air bah. Setelah peristiwa air bah kemudian manusia itu beranak cucu dan mereka kemudian dengan jumlah mereka yang banyak. Dikatakan di pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Allah melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu dan ia berfirman. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Di dalam keberdosaan manusia itu membalikkan seluruh arah yang Tuhan tentukan. Manusia itu membalikkan seluruh perintah yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kita perintah mengusahakan taman, beranak cucu dan taklukkan bumi. Taklukkan dari taman kepada seluruh bumi. Tapi di dalam pasal yang ke-11 kita baca, mereka mengumpulkan dari segala tempat, kemudian berkumpul di satu tempat, pergilah mereka ke timur sampai di satu tempat, saya gambarkan ke Eden, ke satu tempat gitu ya, tidak di atas Eden. Di satu tempat kemudian mereka di sana di tanah datar, di tanah Sinear, harusnya di daerah timur dari Eden mestinya. Di tanah Sinear ini kemudian disebut sebagai daerah Babel, karena banyak yang percaya Eden itu di atas Kanaan. Nanti cari sendiri, ada banyak teori yang menceritakan di mana Kanaan. Tapi hari ini kita hanya melihat bagaimana kemudian mereka sampai ke daerah Babel nantinya. Kemudian mereka berkumpul di sana, semua manusia berkumpul di sana. Kemudian dengan satu bahasa mereka, satu logat mereka menguatkan, menyatukan seluruh kekuatan mereka. Mendirikan satu kota dengan nama mereka. Untuk nama mereka. Dan mendirikan satu menara sampai di langit. Banyak orang hanya melihat, wah mereka itu egois. Memakai teknologi untuk diri. Memakai teknologi untuk kemuliaan diri. Memakai teknologi untuk sampai ke langit untuk menunjukkan kehebatan mereka. Betul, hal ini benar. Tapi ada satu hal lagi yang kemudian mereka langgar. Selain mereka memakai teknologi yang Tuhan berikan kepada mereka, kebenaran yang Tuhan berikan kepada mereka, perkembangan ilmu yang Tuhan berikan pada mereka. Mereka pakai untuk kemudian mendirikan sesuatu untuk membanggakan dan menghebatkan diri di dalam sejarah umat manusia. Mereka juga melakukan satu kesalahan fatal. Yaitu mereka berkumpul di satu tempat.
Ini nanti Tuhan kemudian menyerahkan, kemudian mengacau balaukan bahasa mereka. Lalu Tuhan mengatakan, Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Untuk mengembalikan seluruh mandat Allah kepada manusia. Manusia diciptakan untuk berkembang. Manusia diciptakan untuk membawa kebenaran Allah. Manusia diciptakan untuk menjalankan kehendak Allah. Manusia diciptakan untuk membawa seluruh kebenaran dan kehendak Allah ini ke ujung bumi. Kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, nantinya inilah yang dikembalikan atau yang sekali lagi direstorasi di dalam nantinya Kristus. Yaitu ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ayat ini seringkali kita hafalkan, saya akan bacakan bagi kita semua. Matius pasal ke-28 ayat ke-18 sampai ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Penyertaan Allah menyertai umat manusia sampai kepada akhir zaman. Kepada ujung bumi. Kepada semua umat manusia. Inilah nanti yang harusnya dikerjakan oleh manusia. Inilah nanti yang mandat. Inilah sesuatu yang ada di dalam hidup manusia yang menjadikan dia manusia. Manusia dipanggil untuk mengenal kebenaran Allah. Manusia diciptakan untuk mengenal kehendak Allah. Manusia dipanggil untuk membawa kebenaran dan kehendak Allah sampai ke ujung bumi. Untuk membawanya sampai ke ujung bumi. Ini yang nanti menjadikan kita itu manusia. Hari ini saya sengaja highlight di dalam definisi yang demikian. Jadi apa yang diserahkan Tuhan, ini menjadi satu gambaran apa yang Tuhan Yesus nanti perintahkan ketika dia sebelum naik ke surga. Pergilah. Maka di antara garden dengan city ini, di antara taman sampai kepada ujung bumi ini, ada sesuatu yang berkembang. Bukan hanya jumlah anaknya berkembang. Bukan hanya jumlah manusia saja berkembang. Tuhan juga memberikan nantinya potensi manusia dengan kebenaran yang hadir dalam dirinya juga berkembang. Manusia boleh melihat bagaimana Tuhan memberikan dirinya itu kebenaran. Kebenaran demi kebenaran demi kebenaran. Dari zaman ke zaman kebenaran yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai wadah kebenaran. Dia akan terus berkembang sebagai wadah kebenaran. Dan kebenaran yang dia terima ini kemudian teraplikasikannya menjadi alat. Alat untuk apa? Alat untuk membantu dia menjalankan mandat Allah ini sampai ke ujung bumi. Alat untuk membantu dia untuk menjadikan apa yang menjadi perintah Allah supaya dia boleh bawakan dari taman menuju ke nantinya ujung bumi, yaitu menuju ke kota. Dia harus bertumbuh dengan membawanya. Alat ini adalah merupakan satu ekspresi nantinya. Alat ini merupakan satu ekspresi. Saya memakai 3 istilah. Yang pertama adalah truth applied. Alat ini merupakan satu ekspresi kebenaran Allah yang teraplikasikan. Itu bukan satu kebenaran yang ngawang-ngawang. Itu adalah kebenaran Allah yang boleh hadir di tengah-tengah dunia ini. Itu adalah kebenaran Allah yang boleh dihadirkan di dalam membantu hidup manusia untuk menggenapkan apa yang menjadi perintah Allah. Sekaligus ini merupakan nantinya tanda pemeliharaan Tuhan atas manusia. Tuhan memberikan kebenaran. Tuhan menghadirkan dirinya, sang kebenaran menghadirkan dirinya oleh kebenaran-kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Dan dia itu menghadirkan kebenaran ini secara nyata dan dekat dengan hidup kita. Secara teraplikasi. Ini sesuatu yang dekat. Bukan satu teori yang mengawang-awang dan jauh sekali. Bukan. Itu ada sesuatu yang dekat. Maka buat kita hari ini semua orang tidak ada masalah dengan teknologi. Ya mungkin agak gaptek awalnya gitu ya. Lama-lama semua terbiasa kok, terbiasa. Mungkin awal-awalnya yang mulai dengan teknologi apa itu handphone, laptop segala macam itu anak-anak muda. Tapi pelan-pelan coba perhatiin.
Orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek bisa pesan makanan lewat HP. Bisa. Saya kaget dan kagum. 2 tahun yang lalu saya pulang ke Medan, lihat mama saya bisa pesan ojol gitu ya, untuk pergi ke gereja. Wow, biasanya panggil becak di dalam, becak terus ke gereja, bisa pencet. Terus lihat yang ini berapa, 17.000, lihat yang sana 18.000, terus panggil yang 17.000. Ya beda ceceng gitu. Tapi itulah zaman sekarang, kita bisa pilih, bisa pesan. Pelan-pelan itu menjangkit kepada semua orang. Kenapa? Ini adalah kebenaran yang dekat dengan kita. Kebenaran yang dekat. Cepat sekali kita akan tergulung di dalamnya. Cepat sekali. Ini ada menjadi satu kebenaran yang terus merebak di tengah-tengah kita. Dan kita akan kemudian tergulung di dalamnya. Yang kedua, alat ini menggambarkan atau mengekspresikan atau mengkarakterkan bahwa adanya truth reveal. Artinya adalah sesuatu ini adalah kebaikan Tuhan. Itu bukan saja penyertaan pemeliharaan Tuhan. Tapi ini juga adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan benar-benar Tuhan berikan dan Tuhan wahyukan. Ini adalah kebaikan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang Tuhan terus berikan kepada kita. Kita bayangkan gitu ya. Kalau pandemi mulai tahun lalu internet belum ditemukan. Apa jadinya dunia ini? Mungkin generasi sekarang nggak bisa bayangkan. Gampang aja sebetulnya, kalau nggak ada telepon, nggak ada telekomunikasi, ya tinggal 2 macam orang. Yang nekat tetap sekolah, tetap kerja, atau yang nggak punya pilihan, yang mesti kerja, yang mesti tetap kerja, yang kepengen sekolah, yang wajib sekolah, yang mesti sekolah, ya mati, mau diapain lagi gitu. Yang satu lagi yang punya uang, punya kemampuan, bisa di rumah, ya dia akan ngurung diri di rumah dengan seluruh seluruh benteng dia yang membentengin dia. Cuma ada 2 pilihan itu. Tapi dengan teknologi hari ini, dengan begitu murahnya, maka semua orang seakan-akan bisa punya segala macam pilihan yang ada. Dan Tuhan memberikan kepada kita pemeliharaan kebaikannya teknologi ini. Sebenarnya nantinya untuk menunjukkan betapa rusaknya manusia dalam keberdosaan kita. Kebaikan Tuhan nanti akan menjadi sesuatu yang kontras dengan hidup kita. Menunjukkan betapa rusaknya kita hari ini. Tuhan memberikan kepada kita teknologi untuk menjalankan mandat Allah, menggenapkan kehendak Allah, menghadirkan kemanusiaan kita sebagai satu makhluk yang diciptakan berbeda dengan perjanjian Allah. Namun teknologi yang hadir di dalam hidup kita kemudian kita pakai nantinya untuk banyak sekali kita pakai untuk justru untuk tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan gitu ya. Nanti kita bisa plesetin dengan cara lain. Nanti kita akan bahas di dalam waktu yang akan datang gitu ya. Yang ketiga adalah bahwa kebenaran ini nantinya dalam belas kasihan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Tuhan tahu dengan keberdosaan kita tidak akan menerima kebenaran. Kita akan menolak seluruh kebenaran. Maka Tuhan memberikan kebenaran ini, kehadirannya dengan otoritas yang mampu menguasai dan yang mampu memerintah atas kita. Tuhan tidak memberikan kebenaran yang datang kemudian kita lihat-lihat, kebenaran ini saya perlu apa enggak ya, mau apa enggak ya, enggak usah, buang aja, enggak usah. Tuh 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi saya kayaknya enggak mau deh ikut-ikutan kayak gitu, saya enggak perlu gitu. Ini kebenaran benar sih, benar 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi saya enggak mau ikut, mau apa gitu. Enggak ada gitu. Tuhan tidak memberikan kepada kita dan membiarkan kita di dalam kebodohan kita karena keberdosaan kita. Dan Tuhan memberikan kebenaran yang memiliki otoritas dan kuasanya yang kemudian menakluk kita dan berkuasa atas diri kita sehingga kita boleh menjadi manusia. Alat ini merupakan nantinya bentuk kebaikan Tuhan. Bentuk bahwa kita mau tunduk dan rela tunduk kepada kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita dalam kebaikannya. Yang Tuhan berikan kepada dekat dengan kita yang kita boleh kemudian memakainya dalam hidup ini. Ini adalah alat-alat yang kemudian hadir di dalam hidup kita. Dan inilah nanti yang menjadi justru bukti kebaikan Tuhan. Bukan karena kehebatan manusia. Manusia tidak memiliki sesuatu di dalam dirinya. Nanti coba kita pikirkan itu ya. Manusia pada dirinya tidak memiliki kebenaran. Dia hanyalah wadah kebenaran. Kebenaran ada di luar dia. Bagaimana satu wadah yang tidak memiliki kebenaran bisa mendapatkan kebenaran? Bagaimana satu wadah yang tidak memiliki kebenaran bisa menentukan ini benar atau tidak benar? Bagaimana satu wadah kebenaran yang tidak memiliki kebenaran bisa kemudian menyerap kebenaran? Jikalau bukan kebenaran itu memiliki kuasa yang datang kemudian menaklukkan dia, memberikan dirinya
untuk kemudian hadir di dalam hidup seorang manusia. Bukankah itu adalah satu kebaikan Tuhan? Dan bukan sampai kepada itu saja. Kebenaran ini boleh hadir di dalam hidup kita yang dekat dengan keseharian kita. Bayangkan Tuhan hanya memberikan teori kepada kita. Teori semikonduktor. Semikonduktor ini ditemukan kira-kira akhir abad ke-19. Semikonduktor ditemukan di akhir abad ke-19, awal abad ke-20, kemudian sedikit dikembangkan dan kemudian di riset gitu ya. Tapi tidak banyak yang bisa dikerjakan. Ini hanya menjadikan satu teori yang ditemukan ya di lab, dicoba sana coba sini, nggak terlalu banyak bisa dikerjakan. Sampai kepada kira-kira tahun pertengahan abad ke-20, 1950-an, kemudian ditemukan yang namanya silisium. Silisium ini merupakan salah satu semikonduktor yang kemudian mampu dipakai di dalam aplikasi hidup. Disinilah kemudian terjadi revolusi elektronik di dalam hidup manusia. Mulailah dari sana 1950, 1960, mulailah muncul mikroelektronik terus berkembang dengan cepatnya luar biasa. Dan kecepatan ini berjalan dengan secara eksponensial. Awalnya masih begini, lalu bram, tinggi sekali. Bayangkan kira-kira 35 tahun yang lalu. Kira-kira 35 tahun yang lalu saya membeli satu komputer zaman itu. Itu adalah komputer yang paling cepat. XT Turbo. Pakai istilah turbo, kita coba bayangkan itu ya. Itu komputer dengan turbonya, ada tombol turbonya. Saya sampai lupa kalau XT biasa aja berapa cepat gitu. Saya cuma tahu tiap hari pakai yang turbo. Supaya cepat gitu. Udah beli yang turbo masa pakai yang biasa. Dia ada satu tombolnya. Biasa atau turbo. Saya selalu pencet yang turbonya. Tiap kali pakai yang turbonya. Kecepatannya luar biasa pada zaman itu. 4,77 MHz. Hari ini 4,77 MHz dipakai buat kalkulator. Gak ada komputer yang dengan kecepatan 4,77 MHz. Gigahertz ada. Hari ini komputer sudah 1000 kali lebih cepat dari ini. Ya 500 lah. 500 kali, 700 kali gitu ya. Hampir 1000 kali. Karena dari megahertz menuju gigahertz. 4,77 baru 35 tahun. Kenapa? Karena ada satu revolusi di dalam mikroelektronik. Dihadirkan semikonduktor. Tapi sampai di sana tidak cukup. Tuhan tidak hanya memberikan teori. Oh, ada bagian, ada yang namanya ini konduktor, ini namanya resistor. Lalu ya sudah, kalau mau untuk kabel pakai konduktor, kalau mau supaya jangan kesetrum pakai resistor. Udah dua itu aja. Oh enggak, Tuhan masih ada kasih yang tengah-tengah. Ditemukan semikonduktor. Barang ini udah lama ada loh, tapi baru ditemukan dan baru benar-benar di-acknowledge itu kira-kira di akhir abad ke-19, awal abad 20, akhir abad 19. Tapi sampai di sananya nggak cukup, orang tahu, oh ada semikonduktor, oke fine. Terus, ya nggak ada orang di tengah-tengahnya aja, udah terus. Tuhan tidak sampai di sana. Tuhan masih memberikan anugerahnya di dalam nantinya dijadikan sebagai alat, sebagai tools, sebagai sesuatu yang boleh dekat dengan kita, yang applied. Sehingga hari ini setiap orang punya handphone dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap orang punya gadget dengan kecepatan yang luar biasa. Itu sesuatu yang baik. Kenapa? Karena ini adalah truth, applied, revealed, dan reigns in our life. Itu bukan sesuatu yang jahat. Jangan sampai ada orang mengatakan, handphone tidak baik, buang saja, teknologi terlalu jahat, buang semua. Sulit juga kita hari ini gitu ya. Walaupun saya juga adalah orang yang agak sedikit menahan diri dengan teknologi. Saya kuliah di dalam bidang mikroelektronik, kerja di dalam desain mikroelektronik, di dalam mendesain IC, mikroprosesor dan sebagainya. Tapi selama saya sebelum pulang ke Indonesia 2013, saya nggak pernah pegang handphone. Saya nggak punya handphone. Handphone sudah ada di Jerman dari tahun 90-an, tahun 90-91. Tapi saya nggak punya handphone. Di sana murah, handphone murah. Handphone nggak perlu beli. Kita cuma bikin kontrak dengan satu provider, 1 tahun saya kontrak dengan kamu. Dan harganya nggak mahal gitu, bisa dapat handphone yang baru. Dikasih gratis. Setiap tahun ganti provider supaya bisa dapat handphone yang baru terus gratis dikasih. Tapi saya tetap nggak pakai gitu. Ya punya alasan tersendiri gitu ya. Bukan karena itu sesuatu yang jahat.
Saya tidak mengatakan kemudian mulai hari ini, teknologi membuat manusia itu mundur, buang teknologi. Selesai seminar, amin, di rumah TV dibuang, apalagi handphone dibuang, laptop dibuang. Kalau mau buang hubungin saya, nanti saya kasih tahu alamatnya, kirim kemana gitu ya. Saya kumpulkan semua, nantinya saya jual. Kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang evil. Tapi ini adalah kebenaran yang memang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan untuk memelihara, menopang dan menyatakan kebaikannya kepada umat manusia di dalam bahkan keberdosaannya. Bahkan diam keberdosaannya. Inilah nanti ya Tuhan yang berikan kepada kita untuk menunjukkan betapa Tuhan beserta kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah keberdosaan kita Tuhan masih memelihara kita. Memelihara kita. Tentu saja nanti ada pandangan yang harus kita lanjutkan di dalam hal ini. Maka hal seperti ini di dalam hidup kita karena keberdosaan kita. Sekaligus ada pemeliharaan Tuhan yang baik atas hidup kita. Kita pada akhirnya menjadi orang yang makin hari makin gak tahu diri. Makin hari makin gak tahu diri. Kita jahat kepada Tuhan, Tuhan masih baik. Jahat kepada Tuhan masih baik. Jahat kepada Tuhan, Tuhan masih baik. Makin jahat makin baik. Makin jahat makin cepat. Makin hari makin baik. Teknologi makin hari makin hebat gitu ya. Kemudian kita lupakan Tuhan. Kita hanya tahu bagaimana kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, inilah yang kita butuhkan. Nanti ini menjadi ciri keberdosaan kita. Kita menuntut seluruh anugerah Tuhan dan kita membuang Tuhan. Dan kita menuntutnya. Kita menuntut nantinya teknologi ini kita kejar makin hari. Seakan-akan ini menjadi sesuatu yang harus ada pada hidup kita. Seorang dia itu psikiater gitu ya, psikolog, kemudian dia juga menganalisis kemudian sosiologi, kemudian dia menuliskan tentang satu generasi sekarang disebut dengan IY generation. Namanya Joseph Allen. Joseph Allen ini kemudian menuliskan buku itu, kemudian dia mengatakan IY generation itu memiliki 5 karakter yang dia kemudian singkat dengan SIN. Dengan sin ini. Yang pertama dia mengatakan generasi ini hanya tahu hidup ini dari 5 hal ini. Hidup ini harus memiliki nantinya segala sesuatu memiliki speed, memiliki convenient, memiliki entertainment, memiliki nurturing, kemudian yang terakhir entitlement. Ini yang menjadi buat generasi zaman sekarang, buat kita semua yang hidup di zaman ini sesuatu yang harus ada. Ini namanya hidup. Kalau enggak kayak begini, itu bukan hidup. Harus ada kecepatan yang lambat, slow, itu bad. Gak ada orang pergi ke toko, ini zaman semua orang perlu laptop, perlu handphone gitu ya, sampai ke toko tanya, Mbak, ada gak laptop yang paling lambat? Mungkin mbaknya bingung kali ya, ini orang gila, ini mau minta apa sih? Ada yang paling lambat. Kalau kura-kura mungkin kita cari yang paling lambat, lucu gitu. Tapi teknologi gak ada yang paling lambat. Teknologi itu adalah yang paling cepat yang kita cari. Kalau bisa paling cepat, paling akurat, nah itu kita cari gitu ya. Apa yang membedakan becak sama mobil balap? Mobil balap cepat, becak, becak. Kita nggak punya pandangan lihat mobil balap itu gitu keren luar biasa. Terus lihat becak, wow becak dia bisa jauh lebih lambat. Nggak ada orang kayak gitu. Itu bukan pandangan kita. Itu hal yang aneh sekali buat kita hari ini. Kalau orang yang suka lambat gitu ya, itu aneh sekali. Kita kan melihat sesuatu harus cepat. Kalau bisa diklik langsung keluar. Maka search engine yang bisa survive adalah kalau dia punya kemampuan menghadirkan dengan cepat. Kita gak peduli hasil search dia itu benar apa salah. Dan kita gak peduli dia berikan kepada kita itu sesuatu yang benar-benar benar atau hanya memberikan kepada kita apa yang kita suka gitu. Kita gak peduli. Dan yang kedua ini adalah masalah convenient kita. Masalah kenyamanan kita. Sesuatu yang nyaman kepada kita. Maka kita masuk dalam search engine. Dia tidak akan memberikan kepada kita the only truth. Gak ada. Kita masuk ke search engine, ke dalam internet, kita cari sesuatu, dia tidak akan memberikan kepada kita kebenaran yang sesungguhnya. Pertama karena dia adalah engine, dia tidak tahu apa namanya benar salah.
Kedua, dia juga tidak akan menjalankan algoritma seperti itu. Karena dia akan memberikan kepada kita di zaman sekarang convenient, orang yang senang. Maka kalau kita sudah sesuatu yang suka hoax, kebiasaan kan kita kalau baca hoax kan lebih seru. Ada rahasia, seluruh dunia nggak tahu, yang tahu cuma saya. Coba dengar. Itu seru buat kita. Sekali kita nonton video yang seperti ini, maka dia akan tahu, oh orang ini suka hoax. Setiap kali kita cari satu term gitu ya, satu istilah di dalam itunya, internet nantinya, dia tidak akan keluar dari kategori ini. Gak akan. Maka jangan heran kita kalau cari sesuatu itu kenapa itu beritanya itu mirip-mirip. Itu kok terbukti, ini terbukti. Ya terbukti ya. Karena dia memberikan convenient ini. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang tiba-tiba di luar sana. Begitu di luar sana kita rasa apaan ini gak bener ini, dia salah. Dia tidak akan. Karena dia akan melayani kita sebagai raja. Kemudian yang ketiga, dia akan entertain kita. Apa yang kamu mau? Saya berikan. Inilah generasi zaman sekarang karena semua orang menuntut sesuatu yang kemudian memberikan dia kegairahan. Maka hoax itu hari ini jauh lebih luar biasa penyebarannya. Bahkan ada yang merisetnya, ini 6 kali lebih cepat penyebarannya daripada yang benar. Daripada satu berita yang benar. Coba bayangkan, kita beritakan kebaktian minggu, mau cari teman. Ayo kebaktian minggu. Kita sebarkan 1 kali linknya itu di WA. Itu sekali keluar, mungkin dia jalannya kayak kura-kura gitu ya. Cek gitu. Berapa lapis ketiga itu perlu berapa jam gitu baru nyampe. Hoax itu begitu ya, cepat berat. Cepatnya luar biasa. Berita yang aneh-aneh itu cepat sekali. Maka kalau mau cepat tersebar, ya bikinlah yang aneh-aneh itu. Bikinlah yang aneh-aneh. Tapi itu bukan panggilan kita sebagai manusia gitu ya. Zaman sekarang seperti ini. Kenapa? Hoax itu entertain. Memberikan kepada kita satu kepuasan yang lain. Kebenaran itu boring. Sesuatu yang benar, apalagi Alkitab sudah ribuan tahun, boring. Gak seru. Yang seru itu yang di luar Alkitab ini, yang gak ada kalau bisa bicara sesuatu yang tidak ada. Yang semua orang tidak tahu dan cuma kita yang tahu. Inilah nanti yang menjadikan ciri zaman ini. Ketiga dan nurturing. Risk is bad. Ketika kita berbicara tentang hidup ini nantinya. Ada sesuatu yang beresiko itu nggak enak. Kita maunya itu semuanya yang nyaman-nyaman, yang kita dicekokin terus, disusuin terus gitu ya. Diberikan, udah tenang aja, nggak usah repot-repot. Makanya zaman sekarang, kalau saya cerita dengan anak-anak zaman sekarang, anak-anak saya gitu. Papamu umur 18 sudah berdikari. Anak saya liatin, apa hebatnya. Terus kita dengar lagi orang zaman dulu. Dia umur 11 sudah dari mana naik kapal sendiri, dibuang kemana, sampai di sana dia berjuang. Hari ini jadi konglomerat. Cerita kayak begini itu hanya dibaca sebagai once upon a time in ada Cinderella gitu. Itu anggap sebagai satu cerita-cerita yang oke lah gitu. Tapi itu bukan buat saya. Kenapa? Hidup kayak begini ngapain sih? Karena semuanya itu harus tersedia. Semuanya itu harus ada pada saya dan tersedia. Entitlement itu adalah hak saya. Jangan suruh saya kerja. Labor is bad. Kita sering seminar. Dan beberapa kali ada seminar-seminar yang memang di dalam streaming Reform Injili. Ada yang setelah ditaruh di umum. Setelah beberapa waktu di streaming kemudian kita take down gitu ya. Memang taruh di dalam waktu-waktu tertentu saja. Saya seringkali mendapat WA dari orang-orang yang berhikmat mengatakan, kenapa diturunkan? Bukankah itu bisa jadi berkat bagi orang lain? Saya kan juga mau nonton. Itu loh, saya wajib dan saya berhak untuk mendapatkannya. Saya bilang, kenapa hari itu nggak ikut? Lalu kita udah taruh di sana 2 bulan loh. Ya sekarang saya baru mau nonton. Kenapa saya mesti mau nonton waktu mau nonton nggak ada? Kenapa mesti waktu itu saya nonton? Kita tidak suka dipantekin lalu kemudian disuruh kerja seperti ini. Nggak mau kita. Kita nggak mau, hari ini nggak ada orang kepengen kerja gitu. Orang itu kepengennya itu bebas. Kamu kerjanya apa? Saya freelance.
Freelance apa? Freelance, saya tidak ada, pokoknya ada aja kerja, dari mana? Ya pokoknya saya ada kerjaan dari mana-mana, nggak jelas, saya nggak kerja sama siapa-siapa. Saya kalau senang saya kerja yang banyak, kalau enggak ya sudah gitu. Kita tidak ingin menjadi orang yang kemudian ada sesuatu yang kita perjuangkan dan kita jalanin. Kita tidak suka kalau ada yang kemudian menguasai kita dan memberikan aturan kepada kita. Alkitab itu tidak menarik buat kita hari ini. Karena terlalu banyak aturannya. Berapa sering kita mendengarkannya orang mengatakan nanti saya akan menjadi orang Kristen kalau saya udah mau mati. Karena kalau sekarang terlalu banyak hal yang akan mengikat hidup saya nggak suka itu. Saya nggak suka. Saya lebih baik yang nyantai aja. Dan apa kaitannya hal ini dengan teknologi? Celakanya adalah seluruh teknologi hari ini berjalan di dalam konteks seperti ini. Seluruh kemajuan teknologi adalah untuk melayani kita dengan seluruh kecepatan, kenyamanan, dan seluruh hal yang boleh menghibur kita, memberikan kepada kita apa yang kamu mau disodorin aja anytime. Anytime. Inilah generasi sekarang, saya tidak mau dipaksa. Dan celakanya nantinya ketika pandemi hari ini hadir, seakan-akan inilah konteks yang Tuhan hadirkan untuk menguji siapakah kita. Sekaligus pandemi ini hadir, sekaligus teknologi ini dihadirkan yang sudah dipersiapkan berpuluh-puluh tahun. Dihadirkan dalam pandemi ini, maka kemudian kita merasa, wow, new life. Istilah kita bukan new life itu ya, new normal. Apa itu new normal? New normal is a new pandemic. Kenapa? Karena setelah ini nantinya, kita tidak lagi bisa bekerja secara normal. Kita tidak lagi mau diikat. Kita tidak lagi mau menjalankan sesuatu yang seperti yang seharusnya. Kita harus, pokoknya harus, saya mau bebas. Bebas sebebasnya. Ada riset yang membuat satu riset di Amerika. Menanyakan orang-orang Kristen yang di sana. Di sana sedikit sekali gereja yang sudah mengadakan ibadah fisik. Lalu mereka tanyakan kepada jemaat-jemaat gereja. Kemudian didapati semua, enggak semua lah, mayoritas jemaat di bawah umur 40 tahun tidak akan kembali lagi ke gereja. Celaka, ini pandemi kedua ini akan terjadi di seluruh dunia. Hari ini ketika kita sudah dengan gampangnya bangun tidurku terus, boleh ibadah. Kalau kita ibadah gereja kita itu ada jaraknya. Kita perlu ngeset berapa waktu kemudian supaya jangan terlambat, mesti ada waktu untuk bangun pagi. Kalau lebih sopan dikit, saya nggak mengatakan rohani gitu ya. Lebih sopan dikit masih baca Alkitab dulu, lalu doa dulu, sarapan sama keluarga, lalu sama-sama jalan udah beres baru ke gereja, duduk manis-manis ibadah. Ini ada waktunya. Ibadah yang mungkin 2 jam. Perlu ada buffer di depan mungkin 1-2 jam. Setelah selesai masih perlu pulang ke rumah baru beres-beres lagi masih ada jam. Maka nanti ujung-ujungnya ibadah 2 jam perlu waktu menjadi 4 jam. Ada proses di sini menuju ibadah. Sekarang di dalam ibadah online. Kebaktian bahasa Indonesia dari GRI Pusat jam 9.30. Pasang weker jam 9.28. Bangun terus, mulai cuci muka, sikat gigi, nyalain itu komputer sambil nyalain online sampai sikat gigi, Pak Tok itu mulai nyanyi. Fotum, terus sudah selesai, sampai kita beres-beres, bahkan gak ganti baju mungkin langsung duduk di depan sana, lihat laptop kita ibadah. Pas jam 10 Pak Tok mulai khotbah, kita dengar-dengar sampai ketiduran. Saya khawatir loh, ketika di dalam streaming online itu dituliskan slide itu dimunculkan, jemaat dipersilakan berdiri. Saya khawatir gak ada yang berdiri. Atau lebih tepatnya saya gak yakin ada yang berdiri. Ada lah mungkin 1-2 orang gitu ya. Dan mungkin kalau mereka itu bisa saling melihat. Begitu ada yang berdiri mungkin kita lihat. Aneh ini orang ngapain berdiri. Apalagi kalau yang ibadahnya pakai handphone. Berdiri di depan handphone tuh aneh banget. Aneh banget. Walaupun kita mengatakan kita dipersatukan oleh Roh Kudus dengan seluruh dunia di mana-mana saja. Bukan oleh handphone yang kecil ini. Tapi ada satu perasaan yang aneh dan kita tahu hal itu. Dan ini enggak nyaman. Ketika mesti datang ke gereja, dengar Pak Tong khotbah dari depan. Lalu kita dengar Pak Tong dengan semangat dia khotbah. Pak Tong udah umur 80 lebih masih semangat khotbah buat kita. Kita di bawah udah ngantuk, enggak nyaman, ketahuan ngantuk. Kalau di rumah ketiduran pun enggak apa-apa.
paling disenggol orang sebelah. Apalagi kalau semuanya ikutan tidur, paling nanti bangunin, habis, matiin, udah selesai. Selesai gitu ya. Makanya nanti angka viewers yang terlihat itu benar-benar berapa banyak yang benar-benar hadir, itu satu tanda tanya. Satu tanda tanya. Banyak orang berpikir dengan pola berpikir semua yang bersifat fisik dengan yang bersifat online itu sama. Padahal dunia digital atau dunia online dengan fisik itu punya domain yang berbeda. Punya domain yang total berbeda. Cara pandang melihat sesuatu yang bersifat fisik dengan yang online total berbeda. Total berbeda. Orang yang mau belajar, orang yang harus berjalan, orang yang harus pergi mencari, harus dengan usaha secara fisik, harus sampai ke sana belajar. Akan berbeda dengan kalau cuman online itu, cuma sebentar ya nyalain itu sebentar dengan gampang, cepat dan diberikan gitu ya. Apalagi nanti kalau lagi streaming itu ada kendala internet di RMCI, padahal itu di luar kekuasaan kita gitu. Goyang sedikit atau nge-lag sedikit kita, kenapa nge-lag? Tiba-tiba handphone saya bunyi, Pak kenapa nge-lag? Pak ini buram, karena bandwidth-nya mengecil gitu, tiba-tiba jadi buram. Pak ini suaranya jadi kurang jelas, Pak ini kenapa begini? Tadinya awalnya saya berpikir mereka laporkan supaya kita kasih tahu gitu ya. Lama-lama saya baru baca pelan-pelan itu nada-nadanya agak, kenapa itu goyang? Kenapa begini? Entitlement ini adalah hak saya loh. Saya mau ibadah loh, kenapa kasih yang kurang bagus gitu. Kalau mau bagus datang ke ibadah, percayalah Pak Tong kalau khotbah nggak akan gitu depan itu ya, kecuali matamu yang buram itu, matamu yang bermasalah itu. Kalau mau yang nggak ada goyang-goyang, nggak ada itu buram nge-lag, datang aja ke RMCI gitu. Tapi kalau saya luar kota, apalagi luar kota kok datang sampai sini pasti nggak ngantuk. Udah capek-capek datang ke sini gitu. Saya pernah satu kali gitu ya, kepengen sekali melihat bola gitu. Di Jerman tuh kan permainan bola kan tuh luar biasa. Saya kepengen nonton tuh bola, itu salah satu klub yang saya suka itu. Di sana ada beberapa orang pemain dari Brasil dan mereka orang Kristen. Kita orang Kristen bela orang Kristen itu. Saya senang dengan mereka. Lalu mereka main di satu kota nggak terlalu jauh. Tapi kalau naik kereta dari kota saya di Berlin sampai sana kira-kira 2,5 jam. Lalu saya pikir, nonton gak ya? Dia lawan yang satu ini, lawannya itu juga cukup luar biasa. Ini permainan pasti bagus. Saya pikir nonton gak ya? Nonton. Ayo saya pergi. Sampai di sana mesti antri beli tiket, rame luar biasa. Terus antri rebutan tiket karena beli tiket yang murah meriah gitu ya. Sampai di dalam, akhirnya tahu. Duduk di stadionnya. Stadionnya besar. Karena tiketnya murah, saya sengaja gambarnya ini kecil gitu ya. Saya duduk di ujung di atas sini. Liatin setengah mati gitu ya. Tapi nggak pernah, saya tuh liatin setengah mati, udah lihat kiri, lihat kanan. Kadang-kadang lihat ke kiri, ke sana, orang lari ke sana, bola masih di sana gitu, kick off. Saya cuma lihat ada orang gerak aja, saya kira bola dari sana, kick off bola masih di sono gitu ya. Kenapa? Saking jauhnya nggak kelihatan. Kapan saya tahu gol? Kalau di layar besar di sini. Replay, gol, wah gol. Lihat sih nggak kelihatan bolanya gol, gimana lihat? Lebih baik nonton TV di rumah lebih kelihatan, lebih jelas itu. Wah seru, tapi saya nggak marah. Saya tidak marah, saya tidak kesel, saya tidak ngomel. Saya nonton ikutin sampai habis pulang dan semua. Kenapa? Perjalanan 2,5 jam naik kereta. Sampai di sana antri beli tiket 1 jam lebih. Setelah dapat mesti desak-desakan naik sampai ke atas dapat tempat duduk. Serunya luar biasa. Wow, karena ada perjuangan, ada apresiasi. Hari ini ketika semuanya dengan begitu gampangnya, maka kita kehilangan apresiasi. Manusia yang diberikan kemampuan untuk menilai secara kualitas, kehilangan kemampuan menilai di dalam hidupnya. Maka kita menjadi orang yang pada akhirnya dengan teknologi yang hadir pada zaman ini, kita menjadi orang yang diajak untuk berpikir ke dalam diri kita sendiri.
Karena teknologi ini memberikan kecepatan, memberikan kenyamanan, memberikan penghiburan, memberikan sesuatu yang kemudian bisa memberikan pada kita apa yang kita butuhkan setiap saat. Dan itu menjadi hak kita yang kita tidak perlu menuntutnya dan bekerja untuk mendapatkannya. Maka akhirnya di dalam konteks nantinya, di dalam konteks pandemi yang mengerikan ini, maka semuanya akan melihat kepada diri. Melihat kepada diri. Di luar begitu berbahaya, maka saya ada di sini. Untung ada teknologi. Saya dan saya. Inilah nanti yang membuat kita makin hari makin cara berpikir kita, fokus kita itu terhilang, menjadi anak yang hilang. Padahal gereja nantinya, gereja Tuhan atau kita sebagai gereja Tuhan itu memiliki beberapa sifat menurut R.B. Kuiper. R.B. Kuiper dia pernah menjabat sebagai presiden dari Calvin Theological Seminary dan dia menjadi profesor di Westminster bertahun-tahun. Dia ngajar di sana. Dia juga menggembalakan berbelasan tahun, 17 tahun menggembalakan menjadi seorang pendeta. Dia kemudian menuliskan banyak buku dan banyak artikel. Salah satu artikel yang saya senang sekali yaitu judulnya The Church and the Truth. Gereja dan kebenaran. Dia mengatakan ada 5 relasi antara gereja dengan kebenaran. Pertama, gereja merupakan produk dari kebenaran. Kedua, dia mengatakan, pakai bahasa Indonesia, produk. Gereja, kemudian dia mengatakan yang kedua, gereja merupakan pembawa kebenaran. Ketiga, gereja merupakan pemelihara kebenaran. Keempat, gereja merupakan interpretator kebenaran. Yang kelima adalah yang memproklamasikan, proklamator kebenaran. 5 hal inilah yang mewarnai kehidupan gereja, yang menjadikan dia gereja. Seorang dinamakan orang Kristen, dia adalah gereja Tuhan karena dia adalah produk dari kebenaran Allah, yaitu firman Allah. Sang kebenaran boleh hadir di dunia ini, mati bagi dia, dan roh kebenaran datang menggerakkan hatinya melalui kebenaran Allah, yaitu firman Allah. Untuk menggenapkan sang kebenaran punya kehendak di tengah-tengah sejarah umat manusia. Manusia, gereja Tuhan adalah merupakan produk daripada kebenaran. Yang kedua, gereja atau umat Allah harus menjadi pembawa kebenaran. Karena itulah panggilan kita. Membawa kehendak Allah. Itulah kebenaran harus kita bawa sampai ke ujung bumi. Itulah panggilan kita. Membawa kebenaran. Yang ketiga, kita adalah pemelihara kebenaran. Kebenaran itu adalah berikan di dalam segala zaman. Dari waktu ke waktu. Dipelihara di dalam gereja. Di dalam orang Kristen. Ada kebenaran yang sudah diberikan dari zaman-zaman lalu. Kita tidak akan membuangnya dan menghinanya. Hari ini dalam zaman postmodern banyak orang menghina apa yang lalu. Sekarang lebih baik, yang zaman dulu itu bodoh. Sekarang lebih hebat, zaman dulu bodoh. Yang lebih cepat lebih baik. Belum tentu lebih cepat lebih baik. Banyak hal yang tidak harus lebih cepat gitu ya. Interpretator, gereja harus menjadi yang menginterpretasikan kebenaran. Di tengah-tengah dunia ini, ketika manusia tidak tahu lagi apa namanya benar, apa namanya salah. Mereka hanya tahu membutuhkan kebenaran. Mereka hanya tahu adanya kebenaran. Maka gereja Tuhan harus menyuarakan, harus menginterpretasikan inilah kebenaran. Dan gereja adalah yang memproklamasikan kebenaran. Gereja yang tutup mulut. Karena kebenaran yang mungkin bisa mengancam dia. Kalau dia membuka mulut atas kebenaran ini, itu bukan gereja. Gereja dipanggil untuk memberitakan, memproklamasikan kebenaran. Dan kita di tengah-tengah zaman ini, ketika berbicara tentang kebenaran, aduh, itu sesuatu yang tidak menambah kecepatan. Kita seringkali kalau ngobrol sama orang, belajar teologi yuk. Dijawabnya, enggak mempengaruhi kursi saya di surga. Enggak mempengaruhi keselamatan. Bahasa yang sederhana, tidak mempengaruhi kecepatan saya masuk surga. Arah saya masuk surga, kecepatan ini enggak. Itu cuma membuat saya makin repot. Dan itu membosankan, buat apa?
Padahal kita adalah produk dari kebenaran yang harus membawa kebenaran yang kita pelihara di dalam hidup kita. Dan kita interpretasikan dan kita nyatakan. Jikalau kita tidak menjalankan hal ini, bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam dunia. Tapi inilah yang terjadi karena sederhana. Fokus kita ada pada diri kita sendiri. Saya tidak mau repot. Saya maunya cepat. Kalau bisa yang cepat. Baca buku, aduh repotnya. Lebih baik para pendeta baca buku bikin seminar aja. Sekali kutip udah coba lihat. Ada dari, siapa ini namanya? Joseph Allen. Ada dari R.B. Kuiper. Gak usah baca bahkan artikelnya. Udah dapat itunya. Gak usah baca apa lagi. Urusan ini AES. Mungkin gak pernah dengar. Gak usah baca itu, udah dikasih tahu. Sifat ini daripada teknologi, semikonduktor punya sejarah singkat, apalagi banyak ini, belum lagi ini biblical theology, nggak usah baca, di dalam satu seminar segala macam udah ada, dan itu mudah-mudahan tidak boring gitu ya. Entertain, kenapa? Saya bisa dapat banyak hal dan tenang aja. Dan setelah mendengarkannya, apakah kita akan menjalankannya? Apakah kita akan membawanya? Nah, kita akan menginterpretasikannya di dalam hidup kita sehari-hari. Seperti teknologi ini sebagai tools dalam hidup kita. Truth applied, truth revealed, truth reigns dalam hidup kita. Atau itu hanya sebagai sesuatu yang bersifat entertainment. Menghibur, dan memberikan saya satu pemeliharaan atau Tuhan kasih saya makan rohani saya. Setelah makan untuk kemudian dibuang lagi besok-besok. Kebiasaan kita kan habis makan buang. Secara rohani pun sama. Setelah dengar buang. Ini kecelakaan kita itu. Kenapa? Itu kan tidak baik. Oh enggak, itu hak saya. Sebagai jemaat itu hak saya. Tugasnya hamba Tuhan dan hak saya harus terimanya. Dan tolong ya, coba bikinnya agak cepat itu. Jangan bikin 30 jam. Yang cepat aja, dalam waktu 1 jam semua selesai itu. Kita berada dalam satu zaman yang kemudian melanggar semua panggilan hidup kita, fokus kita. Fokus kita adalah bagaimana kita tidak lagi kepada identitas sebagai gereja membawa kebenaran. Tidak lagi sebagai identitas gereja yang harus menghadirkan kebenaran. Sebagai gereja yang menghadirkan kebenaran. Dan paling celakanya adalah kita adalah gereja Tuhan yang tidak sadar bahwa kita sedang membuang aset yang Tuhan berikan kepada kita yang paling mahal. Yaitu waktu kita. Time. Kita gagal menyadari diri kita gagal menyadari diri kita sebagai wadah kebenaran, satu-satunya makhluk di atas muka bumi ini yang Tuhan berikan kebenaran secara progresif di dalam kebaikannya. Kita gagal melihat kebenaran ini dan kita gagal melihat kita diberikan oleh Tuhan mandat dan anugerah serta diberikan kemampuan nantinya boleh menyatakan kebenaran dengan otoritas daripada Tuhan. Kita tidak melihat hal itu. Kita hanya melihat saya perlu ini. Benar salah nggak perlu. Kita masuk ke dalam cara berpikir teknologi seperti ini, digital. Yang penting cepat, akurasi, boleh kira-kira. Dan yang terakhir yang paling celaka adalah ketika sudah cepat dan saya punya banyak waktu dengan ketepatan yang tidak terlalu tepat. Kebenaran yang kita relatifkan, kemudian apa yang kita lakukan? Waktu yang Tuhan berikan kepada kita hambur-hamburkan. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-15 sampai ke-18 saya akan bacakan bagi kita semua. Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita menjadi orang yang melihat waktu itu sebagai sesuatu yang murahan. Bahkan gak perlu beli gitu ya. Itu memang dari sononya entitlement. Saya harus punya waktu. Maka kalau kita kena penyakit kita belum boleh mati. Apapun yang terjadi saya harus usahakan gak boleh mati. Mau itu berapa tahun.
Hidup itu bukan masalah berapa tahun kita boleh hidup, berapa panjang kita boleh hidup, berapa lama kita boleh perjuangkan. Bukan. Masalahnya berapa jauh kita sudah kerjakan seluruh kehendak Allah. Berapa jauh kita sudah bawa kehendak Allah. Berapa jauh kita sudah menyatakannya di dalam hidup kita. Tapi kita rasa waktu ini adalah sesuatu yang menjadi hak saya. Waktu itu menjadikan sesuatu yang nantinya kita punya banyak. Karena semuanya dengan cepat, maka karena cepat, maka kita masuk ke dalam masa-masa menyamankan diri. Jangan terlalu keras, jangan bangun pagi. Saya waktu pertama kali membaca biografinya John Calvin, saya kaget. Orang ini orang gila dalam hati saya. Tidur jam 2 malam. Jam 2 bukan malam itu ya, jam 2 pagi. Bangun jam 4. Tidur jam 3 pagi, bangun jam 4. Dia tidur cuma 2 sampai 1 jam setiap hari. Saya pikir orang ini pasti umurnya pendek. Lalu dihitung-hitung, 56 lumayan juga gitu. Saya aja belum 56. 56 loh, lumayan hidupnya gitu ya. Terus saya pikir-pikir, orang hidup kayak ini pasti umurnya pendek. Saya cari lagi. Leonardo da Vinci, 1 hari juga tidur cuma 2 jam. Itu orang aneh. 1 hari 24 jam, dia bagi 6. Jadi 6 apa itu? 6 shift. Setiap shift itu 4 jam. Maka setiap shift itu dia tidur 20 menit di depan. Besok kerja 3 jam 40 menit. Tidur lagi 20 menit, kerja lagi. Tidur lagi 20 menit, kerja lagi. 20 menit kali 6 berapa? 2 jam. Sehari cuma tidur 2 jam. Jenius. Kenapa kita bodoh hari ini? Tidurnya kebanyakan. Otaknya mandek, mampet semuanya, beku, udah gak bisa jalan gitu ya. Kita mau cepat, semuanya mau cepat. Mau cepat supaya bisa kerja banyak, supaya bisa mencapai ujung. Oh ternyata tidak. Di dalam keberdosaan kita, teknologi ini akhirnya menjadi satu tools buat kita. Untuk kemudian memuaskan hidup kita. Untuk menjadikan kita orang-orang yang bukan nantinya menggenapkan kehendak Tuhan. Tapi justru membuat kita nantinya orang yang salah fokus. Kalau bahasanya orang zaman sekarang salfok itu. Salah fokus. Teknologi yang begitu luar biasa Tuhan berikan pada kita. Seharusnya memberikan kepada kita kemungkinan menjangkau lebih banyak. Mencapai lebih banyak. Zaman dulu kalau mau cari buku. Saya masih ingat saya masih kuliah di STT. Kemudian saya kepengen cari beberapa bukunya Fantil. Saya nggak punya. Lalu tanya di STT Institut Reform zaman itu, nggak ada bukunya. Wah nggak ada buku. Lalu tanya-tanya teman, wah di warung buncit ada. Teman, lalu saya bilang sama dia, bisa nggak teman yang kuliah di sana, coba pinjam keluar. Pinjam keluar, saya fotokopi semua. Ada 7 buku saya fotokopi dari sana. Itu masih ada capnya, itu adalah buku yang bekas pendeta tua H.F. Tan. Bukunya dia, saya fotokopi, baca setengah, wah seru banget. Lalu gak lama kemudian ada teman yang mengatakan, alah cuma 7. Saya punya complete works of Cornelius Van Til dalam CD. Wah, saya senangnya luar biasa. Beli di mana? Saya cari tahu gitu ya. Itu ada sesuatu yang kemudian kita bisa dapatkan dengan setengah mati itu. Setengah mati sih, beneran setengah mati. Setelah berapa bulan, tunggu teman yang siapa bisa pinjam keluar, fotokopi, lalu pelan-pelan baca, lalu kemudian baru bisa dapat ini. Akhirnya total untuk bisa mendapatkan bukunya Van Til itu mesti berbulan-bulan, mungkin ada 1-2 tahun. Hari ini kita mau cari sesuatu, mau cari apa? Orang yang mengatakan the world goes digital ini berani mengatakan everything yang semua yang ada di dunia ini, everything exists in this world, exists in the digital world. Mereka bahkan berani mengatakan semua yang eksis dalam dunia ini, eksis dalam dunia digital. Hari ini kita pikir-pikir ada mungkinnya juga loh. Beneran. Mau buku apa yang gak ada dalam dunia internet? Apa yang gak ada? Kita bisa dapat dengan cepatnya luar biasa. Belinya pun gak perlu pusing. Dulu saya masih ingat saya mencari satu buku. Cari setengah mati. Perpustakaan gak ada. Situ gak ada. Akhirnya ketemu di mana? Ketemu di toko buku Momentum. Wah senang sekali buku ini. Saya kepengen baca buku ini. Saya lihat setelah itu tanya. Buku ini berapa? Gak mahal kok. Cuma waktu itu 450.000. Anak STT diskon 30%. Jadi berapa? Wah murah lah 300-an gitu ya.
300 something gitu. Tapi buat saya zaman itu 300 mesti keluarkan. Mesti tunggu dulu anak saya bisa puasa 30 hari nggak ya? 300.000 mesti mikir-mikir pelan-pelan gitu, iya enggak ya, tunggu, iya enggak. Oke, coba tarik ini keluar pelan-pelan. Sampai akhir bulan ada berapa? Ada 120.000. Oke, simpan. Bulan depan lagi, tunggu lagi. Tambah lagi 50.000, tunggu. Sampai akhirnya bisa dapat 300.000. Pas mau beli bukunya udah enggak ada. Kita perlu ada sesuatu yang kita usahakan sampai bisa dapat. Kita perlu ada usaha, ada sesuatu yang kita mesti korbankan untuk bisa dapat. Hari ini jangankan korban, waktu kita download lama dikit kita maki-maki. Gila ini lama banget cuma 2 mega. Ibu cuma 2 mega download nggak habis-habis. Gila ini. Terus kita marah-marah. Kenapa? Kita kalau mau, saya mau buku ting, langsung di meja ada. Tapi setelah kita dapat, kita gagal fokus. Kita salah fokus. Kenapa? Yang kita fokuskan nantinya adalah alatnya, toolsnya, barangnya. Bukan kebenarannya, maka begitu banyak buku yang kita download yang kita tidak baca. Begitu banyak artikel yang kita download yang tidak kita baca. Karena yang kita inginkan hanya toolsnya. Sama seperti kita hari ini beli handphone. Mau yang apa? Yang bisa ini apa, saya sampai nggak tahu speknya handphone zaman sekarang yang paling canggih gitu. Yang kameranya 3 juta Mbps, pakai gitu ya, saya nggak tahu lagi itu. Terus ininya bisa ini. Saya mau tanya, emang kita punya handphone yang kameranya yang begitu bagus mau buat apa? Mau syuting? Mau jadi sutradara, produksi film? Paling ujung-ujungnya cuma kita foto kalau orang lewat, ada kecoa, kok lucu warna hijau foto gitu. Buat apa kamera kayak begini? Setelah foto juga penuh-penuhin 1 hari memori penuh kita hapus semua. Memori mesti 3 juta gigabyte. Isi apa? Sampah semua. Foto itu dikumpulin dari WhatsApp, dari Facebook, dari semua di sana yang nggak pernah kita lihat lagi gitu. Kita cuma menciptakan tempat sampah yang sebesar-besarnya untuk apa? Untuk saya tenang. Saya bisa, saya punya semuanya. Akhirnya semuanya itu adalah untuk menghabiskan waktu kita di dalam membuang-buang hidup ini. Kecepatan yang ada, kemampuan yang ada, sebetulnya hari ini kita bisa mendapatkan buku dengan cepat. Buku hari ini e-book ada yang cuma bayar $1. Cuma 15.000 aja nggak nyampe. Bayar langsung e-book datang, langsung bayar $1, langsung saat itu juga datang. Cepatnya loh. Kalau zaman dulu pesan buku masih tunggu 3-4 minggu dikirim dari Amerika. Nyampe enggak ya? Tahu aja di Indonesia bisa hilang, punya apapun bisa hilang. Nyampe enggak ya? Ini e-book enggak mungkin hilang. Nyampe langsung di email. Dalam waktu 10 detik udah nyampe asal bayar gitu. Langsung datang, langsung bisa baca. Akhirnya kita enggak baca. Kita cuma fokus di toolsnya saya sudah punya. Kita bagaikan orang yang mengumpulkan saya punya kapak. Saya punya cangkul. Saya punya traktor. Saya punya semuanya ini, tapi saya nggak pernah keluar bawa barang itu untuk mengolah lahan yang ada. Dibiarkan aja gitu. Saya punya banyak, tapi saya nggak kerjakan. Teknologi ini harusnya membuatnya kita bisa bertumbuh sebagai manusia. Pada akhir kecepatan, kecanggihan teknologi ini menjadikan kita kehilangan sensi kita sebagai manusia yang harus mengejar kebenaran di dalam waktu yang terbatas ini. Inilah kerusakan kita hari ini. Kita gagal fokus di dalam hidup kita. Kita salah fokus. Dan kita menjadi orang yang dikatakan, janganlah kamu menjadi seperti orang bebal. Orang yang bebal, waktunya sudah berlalu pun masih gak berasa apa-apa. Dia bangga dengan di dalam istilah nantinya di dalam dunia elektronik nanti yang muncul satu istilah idol ini yang menjadi kita jadi terkenal gitu ya. Tadinya mungkin kita gak pernah tahu, jadi tahu idol gitu. Kita masih merasa sesuatu yang luar biasa itu. Hidup saya bisa dipending, saya itu bisa kerjakan banyak hal dengan cepat, lalu ini bisa dibuang gak apa-apa. Ini bisa ditahan gak apa-apa, ini bisa dinantikan kapan-kapan. Kecepatan ini membuat kita menjadi orang bebal. Karena kita merasa semuanya bisa cepat, itu nanti saya bisa kerjakan dengan cepat, ini bisa cepat. Kita lupa, hidup ini bukan terdiri dari hanya waktu. Di dalam waktu ada namanya kesempatan. Kesempatan ini tidak selalu ada. Waktu boleh ada,
Waktu boleh ada dalam hidup kita. Saya masih muda, nanti ke depan masih ada. Kesempatan tidak selalu ada. Tidak selalu ada. Kita selalu berpikir saya masih hidup 1 juta tahun lagi. Oke, enggak lah, 20 tahun lagi. Maka 20 tahun ke depan saya masih bisa belajar piano. Lihat-lihat dulu gitu ya. Saya waktu kecil belajar gitar. Setelah agak lama, kira-kira 20 tahun yang lalu, mulai tangan saya artritis. Saya belajar gitar, lalu punya cita-cita punya gitar yang bagus. Sampai di Jerman saya kerja setengah mati. Saya masih ingat, itu adalah kerja saya yang kedua. Yang pertama saya kerja untuk dapat makan. Setelah saya hitung uang makan saya cukup untuk 1 tahun. Saya kerja khusus 2 minggu untuk membeli gitar itu. Setelah punya gitar itu saya baru main kira-kira 5-6 tahun. Tangan saya mulai artritis. Saya nggak bisa main lagi. Saya masih punya waktu hidup puluhan tahun. Gitar sudah punya, namun kesempatan untuk bermain gitar sudah tidak ada. Gitar itu taruh di rumah saya hari ini, taruh aja di situ. Kadang-kadang keluar bawa main ting-tang, cetak. Ya ini nggak bisa ikut dengan ini, nggak sinkron. Otak dengan kiri dan kanan nggak sinkron. Otak kasih perintah, sini mesti gini-gini, nggak jalan, nyangkut jarinya. Ini mesti gini, nggak nyangkut, sinkron kiri kanan nggak nyangkut semuanya. Nggak bisa. Kesempatan itu tidak selalu ada dan kita menjadi orang bebal. Karena kecepatan kenyamanan yang ada kita rasa semuanya akan selalu seperti itu. Teknologi ini menjadikan kita orang yang bebal. Kita kehilangan manusia yang tahu. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Tuhan memberikan kepada kita satu sense menjadi manusia. Manusia yang tahu waktu. Tahu namanya waktu, tahu namanya kesempatan. Binatang cuma tahu waktu. Oh, kalau malam itu burung hantu keluar, siang dia tidur. Dia cuma tahu waktu. Dia tidak tahu namanya kesempatan. Dia nggak tahu kesempatan. Manusia tahu kesempatan harusnya. Tapi dengan kecepatan teknologi hari ini. Dengan kenyamanan yang diberikan hari ini. Kita dibuat menjadi bebal. Dan kita menjadi orang yang tidak lagi sadar diri. Tidak sadarkan kebenaran yang Tuhan sedang curahkan dalam hidup kita. Dan kita tidak sadar waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Maka hari ini saya mengajak kita untuk menyadari satu hal. Kemajuan teknologi ini ketika dikombinasikan dengan pandemi. Kita dilatih menjadi orang yang mendapatkan semuanya ini dengan sangat nyaman selama 1 tahun ini. Akhirnya kita menjadi orang yang terfokus kepada diri. Ayo ibadah fisik. Oh jangan. Semuanya jangan. Lalu kita keluarkan 1001 alasan. Sebetulnya karena kita punya ini. Yang bisa membuat kita nyaman dengan cepat, dengan semuanya bisa, pokoknya saya bisa dapatkan semuanya dah. Tapi maka kita tidak berani datang dan kita tidak mau datang. Kerja kita pergi, ke mall kita pergi, gereja enggak. Padahal gereja itu ceilingnya tinggi, mall itu lebih rendah gitu. Ini ceilingnya tinggi, duduknya jauh-jauh. Apa yang kita takut? Nanti kalau kena, nanti di rumah pun kena kalau Tuhan masih kasih kita waktu yang Tuhan berikan udah habis itu ya, kesempatan udah habis. Duduk di rumah pun mati. Gak usah tunggu COVID itu. Tenang aja itu. Waktunya Tuhan kalau udah habis gak ada yang bisa tahan. Mau profesor pun gak bisa nolong kita. Dan kita di tengah-tengah dunia ini nantinya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Melihat kepada diri. Lalu kita tidak lagi tahu apa itu kebenaran. Kita hanya tahu pembenaran. Di dalam waktu yang Tuhan berikan nantinya. Kita tidak tahu lagi mengambil kesempatan. Kita hanya tahu menjadi orang yang membebalkan diri, membuang seluruh kesempatan yang ada. Dan kita merasa saya orang Kristen yang baik. Kenapa? Saya sudah jaga hidup saya baik-baik dan saya masih hidup. Hidup buat apa? Jikalau teknologi ini begitu bagus, kita punya waktu seharusnya lebih banyak. Dengan kecepatan yang ada seharusnya kita bisa belajar lebih banyak. Dengan teknologi yang begitu baik ini seharusnya kita bisa menjangkau orang lebih banyak. Kita bisa datangin mereka. Kita hari ini bukan saja bisa tulis surat. Saya pernah tanya kepada satu pendeta, Pak kenapa enggak nikah? Zaman gua pacaran, tulis surat dari Amerika. Waktu itu dia kuliah di Amerika gitu ya. Tulis surat di Amerika sampai ke Indonesia 3 bulan. Dia kirim balik sampai ke sini. Saya baca, saya kirim balik ke sana dia udah sama yang orang lain. Lama gitu. Hari ini kita langsung kirim send, langsung nyampe. Tapi kita kehilangan seluruh sense kita, kemanusiaan kita. Kebersamaan dengan keinginan untuk bersama dengan orang lain. Keinginan untuk menjadi sesama bagi orang lain. Kita udah gak punya. Kita tidak perlu pergi ke orang tetangga-tetangga kita, teman-teman kita satu persatu tanya apa kabar.
Di tengah-tengah pandemi kita cukup tanya dengan WA kita, dengan telepon, tanyain satu persatu, apa kabar? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa kita kerjakan? Bagaimana kemanusiaan kita bisa hadirkan di tengah-tengah seperti ini? Tapi kita enggak. Kita cuma mau kalau bisa dengan semuanya ini, kita hanya masuk ke dalam diri kita sendiri. Sama seperti Menara Babel dibangun untuk nama diri. Dan supaya tidak diserakkan. Hari ini teknologi dihadirkan nantinya untuk menjaga diri. Supaya saya tidak perlu pergi. Mari kita sekali lagi meminta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pada kita kebangkitan kembali menjadi manusia. Manusia yang sadar akan Tuhan, sadar akan kebenarannya, sadar akan panggilan Tuhan, sadar akan hidup sebagai sesama. Sebagai sesama. Saya berapa kali ketemu orang yang jelas-jelas positif. Mereka, Pak saya, ada yang ketemu saya bahkan waktu ketemu dia kasih saya surat PCR-nya. Udah ketemu, dia batuk, aduh ampun. Kalau zaman dulu orang batuk kita biarin, batuk aja gitu ya. Sekarang kalau batuk itu mengerikan, dia begitu batuk. Saya lihat dia sebentar, terus dia keluarkan dia punya surat. Pak saya positif. Dalam hati saya, kalau positif mah WA aja, nggak usah panggil janjian gitu kayak mau konseling, mau bunuh diri, mau apa gitu. Saya begitu buka lihat, aduh positif beneran PCR-nya. CT value-nya masih rendah, aduh ampun ini masih sangat-sangat menular gitu ya. Lalu kita ngobrol, terus ya kami ngobrol, dia ada ketakutan luar biasa. Lalu saya ngobrolnya, nggak usah takut Pak, kita punya Tuhan. Kalau belum waktunya nggak bisa mati, nggak usah takut. Tapi Pak saya punya darah tinggi. Kita punya Tuhan, kita hari ini cuma tahu saya punya apa. Saya punya darah tinggi, saya punya ini, saya punya ini. Kita punya Tuhan, kita lupa. Kita ada manusia yang punya Tuhan, kita lupa. Kita hanya tahu saya punya ini, saya bisa mati. Kita takut sekali dengan virus yang begitu kecil itu. Kita lupa kita punya Allah yang maha besar. Hari itu ketika kami berpisah, saya merangkul dia jalan bersama. Lihat saya, Pak nggak takut. Saya udah bilang kita punya Tuhan. Bapak pakai masker, saya pakai masker. Kita berdoa aja, Tuhan tidak tularkan. Tuhan kita belum waktunya. Kalau waktunya kita ketemu di surga, tenang aja Pak. Saya bercanda sama dia sudah ketawa. Jadi ketawa jangan terlalu kenceng, muncrat boy. Lalu kami keluar sama-sama. Setelah dia sembuh, dia WA. Pak Ed, saya sembuh. Puji Tuhan, ingat ya, ingat. Tuhan kasih waktu. Berarti mesti jadi manusia lagi untuk membawa kebenaran Tuhan kemana yang Tuhan. Amin Pak, amin. Mari kita belajar di tengah-tengah pandemi ini bukan melihat kemudian nanti hanya tahu kepada diri. Bukan melihat teknologi sebagai alat yang untuk kemudian melayani kita. Seperti nanti batu bata untuk membangun Menara Babel untuk nama kita, nama manusia. Tapi melihat teknologi sebagai alat yang Tuhan berikan sebagai pemeliharaan Tuhan atas keberdosaan manusia makin dalam. Maka teknologi makin canggih. Sehingga kita boleh melakukan kehendak Tuhan dengan lebih baik lagi. Melakukan kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan di tengah-tengah keberdosaan kita. Terakhir saya akan memberikan sedikit gambaran. Di tengah-tengah manusia yang setiap hari makin namanya fall gitu ya. Berdosa dan jatuh dalam dosa ini makin hari makin rusak. Keberdosaan manusia makin rusak. Maka Tuhan memberikan nanti kebenarannya, teknologinya makin hari makin canggih untuk menopang kita. Saya memberikan gambaran seperti ketika seorang anak kecil, maka dia bisa berlari dengan leluasa, jatuh pun gak apa-apa. Setelah dewasa jangan jatuh, patah tulang, hati-hati itu. Tetapi nanti setelah lebih tua lagi maka dia perlu namanya tongkat. Dia punya teknologi lebih hebat. Setelah tongkat gak cukup maka dia punya roller yang bisa ada rem. Bangga loh, dia lihat temannya, cuma tongkat gue punya ada rem, ada rodanya. Dia bangga dengan teknologi. Setelah itu dia lebih tua lagi, pun udah gak bisa dia duduk di kursi roda. Lalu dia ketawain temannya, lu mesti jalan, gue duduk aja bisa jalan. Pakai roda loh. Setelah kursi roda ini tangan pun udah artritis gak bisa gerakin lagi. Maka dia pakai kursi roda yang
ada ininya, ada mesinnya, motornya, bisa gerak gitu ya. Sampai itu pun udah nggak bisa, sampai dia udah coba bisa gerak, tidur di sana udah apapun nggak bisa, maka dia akan duduk di sana pakai kursi roda yang seperti punyanya almarhum Stephen Hawking. Ada komputer di belakang yang kemudian satu kabel ngambil syarafnya, dia tinggal liatin. Mau ke kiri, dia bisa ke kiri, lihat ke kanan, dia bisa ke kanan, lurus, berhenti. Makin hari teknologi makin canggih. Hanya untuk menunjukkan manusianya itu dying. Mari kita sadar teknologi yang Tuhan berikan pada kita sebagai anugerah Tuhan untuk menopang kita di tengah-tengah kematian kita, ketidakmampuan kita, keberdosaan kita, kebebalan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Minta Tuhan boleh membangkitkan kita sehingga anugerah Tuhan ini boleh tetap kita pakai menghadirkan kemanusiaan kita. Hari ini saya sampai di sini. Ada kesempatan lain kita akan melanjutkan lebih luas lagi melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam anugerah umum dan anugerah khususnya nantinya keselamatannya di tengah-tengah dunia ini. Dan wahyu umum dan wahyu khususnya sehingga kita boleh menjadi orang yang melihat dengan benar bagaimana kita hidup di dalam paradoks yang ada. Kita harus berjuang, tapi kita tahu dunia ini sedang menuju kematian dan kehancurannya. Tapi Tuhan itu baik, tetap menopang. Walaupun Tuhan nanti tetap menarik anugerahnya, sehingga dunia ini akan terus hancur. Tapi Tuhan tetap menopang, teknologi tetap jalan. Bukan yang makin maju, iya. Tapi kok lagi hancur. Mari kita, kalau ada kesempatan kita akan lebih lanjut lagi. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat di dalam satu fakta yang sederhana. Teknologi ini diberikan pada kita. Bukan untuk kemudian kita nantinya membanggakan teknologi, memperalat atau mempertuhan teknologi ini kemudian melihat ini sebagai tujuan dari hidup kita. Atau bahkan memakainya untuk nantinya untuk menolak kemanusiaan kita di hadapan Tuhan. Yang pada akhirnya kita menolak Tuhan. Kita kemudian dengan teknologi ini kemudian kita merasa kita lebih pintar dan kita lebih tahu. Dengan ini kita bisa tidak menjalankan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan yang boleh menolong kita hari ini. Menyadarkan kita, supaya setelah pandemi ini selesai, tidak hadir pandemi yang kedua. Di mana manusia kehilangan kemanusiaannya. Manusia sudah tidak tahu lagi bagaimana berelasi satu dengan lainnya. Manusia tidak lagi mampu datang beribadah mencari Tuhan. Manusia tidak lagi mampu melihat Tuhan sebagai yang paling yang harus dia kejar. Tapi manusia hanya tahu saya sudah punya teknologi. Saya pegang teknologi dan saya bangga dan saya puas dengannya. Jangan sampai pandemi yang kedua ini hadir. Dan gereja nantinya bukan lagi yang di barat yang mengalami post-Christian era. Tetapi seluruh dunia akan mengalami post-Christian era. Mari kita berdoa bagi gereja Tuhan. Mari kita berdoa bagi diri kita sendiri. Mari kita berdoa bagi cara pandang yang benar di dalam pemikiran orang-orang Kristen, sehingga kita tahu bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sadarkan kami karena anugerah-Mu yang Kau berikan, yang untuk menopang hidup kami dalam kerusakan, keberdosaan, kebobrokan kami ini. Biarlah ini boleh sekali lagi memberikan kepada kami kesadaran untuk bekerja lebih lagi, melayani lebih lagi, mencari Tuhan lebih lagi, menginginkan Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Bukan untuk kami pakai untuk kemudian menarik diri, untuk menenangkan diri, mengurung diri, dan kemudian membenarkan diri. Tuhan ampuni kami, kiranya Tuhan boleh menyadarkan kami, Tuhan boleh membangkitkan kami, Tuhan boleh memberanikan kami sebagai anak Tuhan di tengah-tengah zaman yang Tuhan berkati ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, jikalau Bapak Ibu sekalian setelah mendengarkan streaming malam ini dan ingin memberikan persembahan, silakan memberikannya melalui QR Code atau mentransfernya ke bank account yang tersedia. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di dalam streaming Reform Injili berikutnya. Besok hari akan ada streaming melanjutkan seri 1 Yohanes yang dibawakan oleh Pendeta Stephen Tong. Rekaman yang sangat baik yang kita boleh nikmati bersama-sama. Selamat malam dan Tuhan berkati.